Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Omen tahun 1976. Bagaimana selanjutnya? Mari kita langsung ke alur ceritanya. Au, au, au. Pada dini hari pukul 6 tanggal 6 di bulan 6, pria bernama Robert menuju rumah sakit bahwa istrinya Katie mau melahirkan. Baru saja nyampe, ia diberitahu oleh pendeta rumah sakit, Pastor Spileto, bahwa anaknya baru saja meninggal. Ia merasa putus asa sebab ia sangat menginginkan seorang anak. Pastor Spileto membujuk Robert untuk diam-diam mengadopsi bayi lain yang ibunya baru saja meninggal saat melahirkan, sebab istrinya Katie belum mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal. Awalnya Robert nggak mau karena anak itu bukanlah anaknya sendiri. Namun pada akhirnya ia mau mengadopsinya tanpa mengetahui bahwa bayi tersebut adalah titisan iblis, sebab ia tidak mau melihat istrinya merasa sedih dan memberi nama Damien. 5 tahun telah berlalu. Kini Damien tumbuh menjadi anak yang ceria. Keluarga kecil tersebut sangatlah bahagia, dan juga Robert diangkat sebagai duta besar Inggris. Pada hari ulang tahun Damien yang kelima, terlihat ia sangatlah ceria bermain bersama teman-temannya. Katie merasa khawatir akan pertumbuhan Damien. Oleh sebab itu, ia mengambil Damien pada pengasuhnya agar ia bisa menemaninya bermain di hari yang spesial ini. Pada saat pengasuh Damien kembali untuk mengambil makanan, ia berpapasan dan saling menatap dengan anjing hitam yang datang entah dari mana. Tatapan dari anjing hitam tersebut seakan-akan menghipnotisnya, sehingga menyebabkannya gantung diri di hadapan semua orang. Semua orang terkejut dan ketakutan melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Robert dan Katie langsung memeluk Damien yang ketakutan. Namun dari belakang, Damien melambaikan tangannya pada anjing hitam tersebut. Keesokan harinya di kantor, Robert diserbu oleh wartawan menanyakan apa yang terjadi dengan pengasuh Damien. Ia tidak peduli dan tidak menjawab apa yang wartawan katakan. Ia tidak sengaja menabrak seorang pria fotografer bernama Kate hingga kameranya jatuh. Sebagai ganti permohonan maaf, ia menawarkan ganti rugi atas rusaknya kamera tersebut. Namun Kate mengatakan tidak usah. Lalu kemudian Robert didatangi oleh Pastor Brennan. Pastor Brennan menyuruh Robert untuk berdoa meminta ampun pada Tuhan, sebab anak yang ia adopsi adalah titisan iblis. Tidak terima dengan perkataan Pastor Brennan, ia memanggil security untuk mengusirnya keluar. Saat Pastor Brennan memberitahu sosok asli dari ibu Damien, tiba-tiba security datang membawanya keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, di pagi hari pengasuh baru Damien bernama Nona Baylock tiba. Setelah berbincang sedikit, Katie sangat tertarik dengannya. Ia bertanya pada Robert di mana ia menemukan Baylock. Sedikit kebingungan, Robert mengira Katie lah yang menemukannya. Mereka berdua sama-sama kebingungan. Lalu mereka menemui Baylock untuk menanyakan kok tiba-tiba ia ada di sini. Baylock mengatakan bahwa ia mendengar dari agensi bahwa pengasuh pertama gantung diri. Oleh sebab itu, ia sukarela datang di sini untuk menjadi pengasuh baru bagi Damien, sembari memberi referensinya. Ia pun meminta izin untuk bertemu dengan Damien. Setelah melihat Damien, Baylock mengatakan janganlah takut, sebab dirinya ada di sini. Entah apa yang terjadi, Damien pun langsung tersenyum ke arahnya.
Keesokan harinya saat mau ke gereja, Katie menyuruh Baylock untuk membawa Damien turun karena ia membawanya ikut ke gereja. Namun Baylock seolah-olah menghalangi dengan mengatakan bahwa Damien masih kecil dan juga ia akan menyebabkan keributan saat di gereja. Namun Katie tidak mau tahu Damien harus ikut dengannya ke gereja. Beberapa saat kemudian Robert, Katie, dan Damien menuju gereja. Namun yang anehnya di saat gereja terlihat, Damien tiba-tiba merasa gelisah, ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Robert dan Katie pun merasa kebingungan. It's just a church, that's all. Robert. Something wrong? No, it's just Di saat mau turun dari mobil, tiba-tiba saja Damien memberontak seakan-akan ia takut untuk memasuki gereja tersebut. Tentu saja sebab ia adalah anak titisan iblis. Dengan terpaksa Robert memutuskan untuk kembali pulang. Sampainya di rumah, Robert menyarankan untuk membawa Damien pada dokter untuk memeriksanya. Katie menjawab, buat apa membawanya ke dokter sebab Damien sangatlah sehat dan tak pernah sakit selama hidupnya. Oleh karena itu Robert berpikir ini sedikit aneh sebab Damien tak pernah sakit kok tiba-tiba jadi begini. He's fine. Look, he's a perfectly healthy boy. Keesokan harinya Katie mengajak Damien untuk pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Namun sampainya di sana beberapa jerapah lari ketakutan saat melihat Damien. Bukan hanya itu saja, segerombolan babon menjadi agresif lalu menyerang mereka. Dengan penuh ketakutan, Katie dengan cepat pergi dari situ. Singkat cerita, sepulang dari kebun binatang, Katie hanya terdiam sehingga Robert merasa heran. Katie meminta Robert untuk mencarikan seorang psikiater sebab ia mempunyai rasa kekhawatiran dan takut akibat kejadian sebelumnya. Keesokan harinya, Pastor Brennan meminta waktu 5 menit pada Robert untuk berbicara dengannya di tepi sungai besok. Jikalau ia tidak datang, maka istrinya dalam bahaya. Die unless you come. Father? Singkat cerita, Robert pun datang sesuai yang dijanjikan. Pastor Brennan membaca sebuah ramalan tentang datangnya iblis di muka bumi. Setelah itu, Pastor Brennan mengatakan bahwa Damien adalah anak titisan iblis. Mendengar perkataan dari Pastor Brennan, Robert tidak langsung percaya begitu saja. Lantas menganggap apa yang dikatakan Pastor Brennan tersebut adalah sebuah omong kosong. Namun Pastor Brennan tetap yakin akan perkataannya tersebut adalah sebuah kebenaran dan meminta Robert untuk menemui seorang bernama Bugenegan bahwa dialah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana cara membunuh Damien. Karena emosi, Robert pun sempat ingin pergi. Tetapi Pastor Brennan dengan cepat menyinggung tentang bahaya yang mengancam nyawa Katie. Ia berkata bahwa Katie tengah hamil dan karena kehamilannya tersebut, Damien tidak akan membiarkan anak yang dikandung oleh Katie lahir ke dunia, sebab ia akan memastikan bahwa dialah yang kelak akan mewarisi kekayaan Robert, meski harus membunuh Katie dan juga dirinya. Karena merasa perkataan dari Pastor Brennan semakin tidak jelas, Robert bergegas pergi dari situ. Setelah Robert pergi, tiba-tiba ada angin besar datang menerjang Pastor Brennan. Dia lantas berlari ke sebuah gereja terdekat. Namun sayangnya gereja tersebut terkunci dari dalam. Tidak lama kemudian petir menyambar dengan hebat mengenai sebuah besi di atap gereja hingga patah, lalu mengenai Pastor Brennan yang membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Singkat cerita, ketika Robert baru saja pulang, dirinya melihat istrinya Katie yang terlihat tampak murung. Di saat Robert bertanya mengapa, Katie menjawab kalau dirinya tidak ingin memiliki anak lagi, yang membuat Robert malah semakin kebingungan. Katie lalu menjelaskan jika dirinya saat ini tengah mengandung. Dan seketika itu Robert terkejut sembari mengingat semua perkataan Pastor Brennan yang berkata jika Katie tengah mengandung, nyawanya terancam oleh Damien. Beberapa saat kemudian telepon rumah berbunyi.
Di sana ada pria asing meminta Robert untuk melihat sebuah koran yang berada di atas mejanya. Setelah telepon terputus, Robert pun segera mengambil koran dan betapa terkejutnya mendapati sebuah berita tentang meninggalnya Pastor Brennan dengan cara yang sangat aneh. Di pagi harinya ketika Katie tengah menatang ruangan lantai 2 rumah, dia mencoba menggapai sebuah tanaman yang menggantung dengan menggunakan sebuah pijakan meja kayu. Bersamaan dengan itu, Baylock yang tengah mengawasi Damien bersepeda di dalam kamar, tiba-tiba membukakan kamar tersebut dan membuat Damien mengayuh sepedanya dengan kencang di luar hingga tanpa sengaja menabrak pijakan Katie yang seketika itu membuat Katie terjatuh dan bergelantung di lantai 2 rumah. Entah apa yang dipikirkan Damien, bukannya menolong sang ibu yang bergelantung, Damien malah diam saja melihat ibunya berteriak keras minta tolong. Hingga akhirnya Katie tidak kuat lagi dan membuatnya terjatuh dari lantai 2. Akibat kejadian tersebut, Katie akhirnya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka yang dia derita cukuplah serius. Robert yang datang ke sana lantas ditemui oleh seorang dokter yang mengatakan kalau Katie beruntung tidak meninggal dunia, tetapi harus kehilangan janin yang dia kandung. Mendengar penjelasan dari dokter tersebut membuat Robert semakin khawatir jika ucapan Pastor Brennan tempo hari mengenai Damien ternyata memang benar adanya. Beberapa saat kemudian Robert mendapatkan telepon dari Kate yang ingin berbicara tentang kematian Pastor Brennan. Awalnya Robert mengira itu bukanlah hal yang penting, namun setelah mendengar penjelasan dari Kate lebih lanjut, Robert lantas bergegas untuk menemuinya. Sampainya di sana, Robert mendapatkan penjelasan dari Kate mulai dari kematian pengasuh pertama Damien yang difoto seperti ada sesuatu yang aneh, yang dimana ada sebuah garis lurus seperti mengarah ke tubuh sang pengasuh sebelum dirinya meninggal. Awalnya Kate mengira itu hanyalah sebuah kesalahan kamera, namun setelah melihat foto Pastor Brennan yang sebelum meninggal, dia melihat sebuah garis yang sama mengarah ke tubuh Pastor Brennan. Kate mulai berpikir bahwa itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah pertanda yang datang sebelum orang-orang itu meninggal dunia. Lebih lanjut, Kate memberitahu Robert saat diotopsi bagian paha kanan Pastor Brennan terdapat semacam tanda lain yang membentuk pola angka 666 yang berdasarkan bahwa angka 666 tersebut adalah seorang iblis. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kate dan menghubungkannya dengan semua kejadian itu, Robert lantas memutuskan untuk mencari asal-usul Damien yang sebenarnya. Sebelum mereka berdua pergi, Kate menunjukkan foto miliknya yang juga terdapat sebuah garis lurus yang mengarah ke lehernya ketika kemarin dirinya mengambil foto. Singkat cerita, Robert dan Kate kemudian menuju rumah sakit tempat Katie melahirkan dan tempat saat ia mengambil Damien waktu kecil dahulu. Namun sayangnya, setelah sampai di sana, Robert mendapati kalau seluruh pegawai rumah sakit yang mengurus sebelumnya telah diganti dan mereka tidak tahu tentang kejadian dini hari saat Robert mengadopsi Damien. Semua itu disebabkan karena sebuah kejadian kebakaran rumah sakit 5 tahun yang lalu dan membuat sebagian besar pegawai sebelumnya meninggal dunia. Namun suster yang ditemui Robert lantas menyampaikan bahwa dia mengingat ada salah satu pastor yang selamat, dan dia adalah Pastor Spileto yang kini ditempatkan di sebuah gereja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka lantas bergegas pergi ke sana. Karena perjalanan yang sangat jauh, mereka kemudian berhenti untuk beristirahat di sebuah kafe. Di sana, Kate membaca Alkitab yang di dalamnya tertulis si anak iblis akan bangkit dari lautan abadi, yang mana para ahli menafsirkan kalau lautan abadi adalah dunia politik. Ini sangat masuk akal jika Damien adalah anak iblis tersebut, karena Robert bekerja di dunia politik dan kemungkinan akan menjadi jalan bagi Damien ketika dewasa masuk ke dunia politik melalui koneksi ayahnya saat ini. Beberapa saat kemudian sampailah mereka berdua ke gereja yang dimaksud. Mereka disambut oleh keadaan di mana banyak sekali orang-orang tua yang tampak putus asa berdoa memohon ampunan kepada Tuhan. Hingga akhirnya mereka menemukan Pastor Spileto yang dahulu adalah orang yang menyarankan Robert mengadopsi Damien ketika mengetahui anaknya yang baru saja lahir meninggal dunia. Namun sayangnya keadaan Pastor Spileto terlihat sangat kacau akibat luka bakar di sekujur tubuhnya hingga membuatnya tidak mampu untuk berbicara. Tanpa pikir panjang, Robert bertanya berulang kali kepada pastor tersebut,
Dengan sisa tenaganya, Pastor Spiletos lantas mencoba menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Servet, yang dimana tempat tersebut adalah sebuah makam tua yang kini telah menjadi reruntuhan dan sudah tidak ditinggali lagi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka lantas pergi ke makam yang dimaksud. Setelah itu mereka menemukan dua makam yang berdampingan. Salah satu makam bertuliskan nama Maria Skiana, yang kemungkinan itu adalah nama ibu kandung Damien. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya mereka berdua saat mengetahui isi makam tersebut adalah sebuah tengkorak hewan yang mirip seperti anjing. Lalu ketika makam yang di samping dibuka, terlihat kerangka anak dengan tengkorak yang hancur. Robert menyadari bahwa anak itu adalah anak kandungnya yang dibunuh ketika dia baru lahir. Karena sudah cukup yakin dengan semua cerita dari Pastor Brennan adalah sebuah kebenaran, lalu Robert meminta Katie bersiap-siap untuk meninggalkan rumah sakit. Akan ada orang suruhannya untuk menjemputnya. Tapi di saat ia bersiap-siap, tiba-tiba Baylock muncul dan langsung mendorongnya hingga membuatnya terjatuh dari jendela rumah sakit yang membuatnya tewas mengenaskan. Robert yang baru saja menutup teleponnya kembali mendapatkan teleponnya mengatakan bahwa Katie istrinya telah meninggal dunia karena melompat dari lantai atas rumah sakit. Tanpa pulang ke rumah dahulu, ia dan Kate lantas segera pergi ke tempat Bu Genegan, seperti yang diminta oleh Pastor Brennan sebelum dirinya meninggal. Di sana Robert kembali diingatkan tentang Damien yang bukan merupakan anak manusia dan meminta agar Robert meneguhkan hatinya untuk segera membunuh Damien. Lalu Bu Genegan memberi 6 buah pisau kuno yang dia katakan Damien hanya bisa dibunuh dengan pisau tersebut, dan juga Robert harus melakukan di dalam gereja. Karena harus membunuh Damien, Robert di sini masih saja merasa tidak tega. Dia membayangkan betapa kejinya jika dirinya sendiri harus membunuh anak usia 5 tahun yang dia gendong dan juga dia rawat sedari kecil. Bahkan di perjalanan ia sempat bertengkar dengan Kate dan membuang semua pisau yang diberikan oleh Bu Genegan. Hingga akhirnya Kate tiba-tiba meninggal secara tidak wajar, di mana kepalanya terputus akibat sebuah kaca besar yang menabraknya. Membuat Robert berubah pikiran dan segera bergegas pulang ke rumah untuk membunuh Damien. Di sini Robert sangat yakin 100% bahwa Damien benar-benar anak iblis yang punya kekuatan untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalanginya. Segera setelah sampai di rumah, ia langsung menuju ke kamar Damien. Namun saat Damien akan dibawa, tiba-tiba Baylock muncul untuk menghalanginya. Setelah beberapa saat baku hantam dengan Baylock, ia akhirnya berhasil membawa pergi Damien dari rumah. Ketika akan meninggalkan rumah, mobilnya yang melaju kencang hampir saja menabrak seorang polisi yang tengah berjaga, membuatnya dikejar oleh beberapa polisi. Singkat cerita, sampailah ia di sebuah gereja terdekat. Ketika akan menusuk tubuh Damien yang telah dia letakkan di atas altar gereja, tiba-tiba polisi datang yang segera menembak dirinya hingga membuatnya meninggal dunia. Waktu pemakaman terlihat banyak sekali undangan yang datang di sana. Juga ada Damien yang selamat menatap aneh sambil tersenyum ke arah kamera dan film berakhir.